Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan seputar Al-Quran dan Kalamullah. Kitab Al-Fiqhul Akbar halaman 20. Kitab Al-Fiqhul Akbar ini disandarkan kepada Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi. Al-Qawlu fil Qur'ani, pembicaraan di dalam bab Al-Quran. Wa sifatuhu fil azali ghairu muhdatsatin wala makhluqatin. Adapun sifat-sifat Al-Quran di dalam azali itu bukan baru dan bukan makhluk. Wa man qala innaha makhluqatun aw muhdatsatun. Barang siapa berkata sesungguhnya sifat-sifat Al-Quran itu makhluk atau baru, aw waqafa atau berdiam diri, aw syakka fihima atau ragu di dalam keduanya, fahuwa kafirun billahi ta'ala, maka dia adalah kafir terhadap Allah Ta'ala. Jadi kita harus yakin bahwa sifat-sifat Al-Quran di dalam azali itu bukan hal baru dan bukan makhluk. Wal Qur'anu kalamullahi ta'ala. Adapun Al-Quran adalah kalam Allah Ta'ala. Fil masahifi maktubun, tertulis di dalam mushaf-mushaf. Wa fil qulubi mahfuzun, dan dihafalkan di dalam beberapa hati. Wa alal alsuni maqru'un, dan dibaca di atas lisan-lisan. Wa alan nabiyyi alaihi salatu wassalamu munazzalun, dan diturunkan atas Nabi alaihi salatu wassalam. Walafzuna, ini penting, ini perhatikan. Walafzuna bil Qur'ani makhlukun, dan lafaz kita terhadap Al-Quran itu makhluk. Jadi melafadzkannya kita terhadap Al-Quran itu adalah makhluk. Wa kitabatuna lahu makhluqatun, dan tulisan kita terhadap Al-Quran adalah makhluk. Wa qira'atuna lahu makhluqatun, dan bacaan kita terhadap Al-Quran adalah makhluk. Jadi perlu dibedakan antara maktubun, mahfuzun, makru'un dengan lafaz, tulisan, dan bacaan. Apa bedanya? Jadi perhatikan di sini. Kalau maktub itu yang ditulis. Jadi yang ditulis di dalam mushaf itu adalah kalamullah, yang ditulis. Kemudian yang dihafal di dalam hati itu adalah kalamullah. Dan yang dibaca itu adalah kalamullah. Akan tetapi lafadznya, pelafatan kita itu makhluk. Tulisan kita itu makhluk. Kemudian bacaan kita itu makhluk. Jadi perlu dibedakan. Wal Qur'anu ghairu makhlukin, dan adapun Al-Quran itu bukan makhluk. Kemudian wa ma dzakarahullahu ta'ala fil Qur'ani, dan apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, hikayatan an Musa, sebagai cerita tentang Musa, wa ghairihi minal anbiya'i alaihimussalamu, dan selain Musa dari para nabi, salam atas mereka, wa an fir'auna wa iblisa, dan tentang Fir'aun dan iblis, fa inna dzalika kullahu kalamullahi ta'ala, maka hal itu semuanya adalah kalam Allah Ta'ala. Jadi sesuatu yang ada di dalam Al-Quran, maka semuanya itu adalah kalamullah. Ikhbaron anhum, sebagai khabar tentang mereka. Wa kalamullahi ta'ala ghairu makhlukin, adapun kalam Allah Ta'ala itu bukan makhluk.
Wa kalamu Musa wa ghairihi minal makhluqina. Adapun kalamnya Musa, pembicaraannya Musa dan selain Musa itu termasuk makhluk. Wal Qur'anu kalamullahi ta'ala fahuwa qadimun la kalamuhum. Adapun Al-Qur'an adalah kalam Allah Ta'ala, maka Al-Qur'an itu qadim, bukan perkataan mereka. Jadi Al-Qur'an itu kalamullah, meskipun di dalamnya berisi tentang perkataan Musa, perkataan Nabi Isa, dan sebagainya. Al-Quran adalah kalamullah, maka Al-Quran itu qadim, bukan perkataan mereka. Kemudian wasami'a Musa alaihi salamu kalamallahi ta'ala, dan Musa alaihi salam itu mendengar kalam Allah Ta'ala, kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana di dalam firman Allah Ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima. Allah berkalam dengan Musa dengan kalam, dengan sebenar-benar berkalam. Kemudian wa qad kana Allah Ta'ala mutakalliman wa lam yakun kallama Musa alaihi salam. Dan sungguh adanya Allah Ta'ala itu adalah zat yang berkalam dan dia tidak berkalam terhadap Musa alaihi salam. Nah, maksudnya sebelum kejadian itu, sebelum kejadian berkalam dengan Musa, Allah itu sejak dahulu adalah zat yang berkalam. Dan dulu Allah itu tidak berkalam kepada Musa. Kemudian wa qad kana Allah Ta'ala khaliqan fil azali wa lam yakhluqil khalqa. Sungguh Allah itu adalah Maha Pencipta di zaman azali dan dia belum menciptakan makhluk. Jadi sebelum Allah berkalam pada Musa, Allah itu memang mutakalliman. Karena sebelum Allah menciptakan makhluk, Allah itu memang pencipta, punya sifat pencipta. Falamma kallamallahu Musa kallamahu bi kalamihi alladhi huwa lahu sifatun fil azali. Maka tatkala ketika Allah berkalam kepada Musa, maka Allah berkalam dengannya dengan kalamnya, yang mana kalam itu adalah sifatnya di dalam azali. Jadi ketika Allah berkalam kepada Musa, maka Allah berkalam dengan kalamnya, yang mana kalam itu adalah sifatnya di dalam azali. Wa sifatuhu kulluha bi khilafi sifatil makhluqina. Adapun sifat-sifatnya Allah semuanya itu berbeda dengan sifat-sifat makhluk. Ya'lamu la ka'ilmina. Dia tahu tidak seperti pengetahuan kita. Wa yaqdiru la kaqudratina. Dan Allah itu berkuasa tapi tidak seperti kekuasaan kita. Wa yara la karu'yatina. Dan dia melihat tapi tidak seperti penglihatan kita. Wa yatakallamu la kakalamina. Maka Allah berkalam itu tidak seperti pembicaraan kita. Jadi Allah berbicara itu tidak seperti pembicaraan kita. Wa yasma'u la kasam'ina. Dia mendengar tidak seperti pendengaran kita. Kemudian perhatikan di sini, wa nahnu natakallamu bil alati wal hurufi. Dan kita itu berbicara dengan alat-alat dan huruf-huruf. Wallahu ta'ala yatakallamu bila alatin wala hurufin. Dan Allah Ta'ala itu berkalam dengan tanpa alat dan tanpa huruf. Wal hurufu makhluqatun. Adapun huruf-huruf itu adalah makhluk. Wa kalamullahi ta'ala ghairu makhluqin. Dan kalamnya Allah Ta'ala itu bukan makhluk. Jadi mustahil Allah itu berkalam dengan alat dan dengan huruf-huruf, karena huruf-huruf itu makhluk. Contohnya adalah huruf-huruf Arab.
yang terdapat di dalam bahasa Arab itu kan ada 28 huruf. Nah, 28 huruf ini makhluk. Bahkan ini adalah buatan bangsa Arab. Alif, ba, ta, sa, itu adalah huruf-huruf. Itu adalah makhluk buatan bangsa Arab. Nah, karena huruf-huruf itu adalah makhluk, maka kalam Allah Ta'ala itu tentu tidak menggunakan huruf-huruf. Karena kalam Allah wa yatakallamu la kakalamina. Allah berkalam tidak seperti kalam kita. Allah berbicara tidak seperti pembicaraan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam.